Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial kali ini adalah tentang cara membuat kelas pada Google Classroom. Kita mulai saja. Kita klik Google Chrome, kemudian kita pilih icon titik 9, kemudian kita scroll sampai bawah. Di sini ada pilihan Classroom, kita klik di sini. Kemudian nah ini adalah bisa masuk secara manual juga di classroom@google.com. Oke, ini kelasnya yang sudah pernah saya buat. Nah, kita klik icon plus, kemudian di sini ada dua opsi. Yang pertama gabung ke kelas, kemudian yang kedua adalah buat kelas. Gabung ke kelas ini nanti untuk siswa, yang kita akan bikin adalah buat kelas. Ini kita cek play saja. Oke, lanjutkan. Nah, kita taruh di sini kelasnya, misalkan kelas 11, kemudian bagian ini misalkan adalah MIPA 1 misalkan ya, ini tergantung pilihan kelas Bapak Ibu. Kemudian di sini mata pelajarannya matematika peminatan, ini kita kosongkan saja untuk ruang, kemudian kita klik buat. Oke, wait a minute ya. Wait a minute. Nah, sudah jadi. Ini adalah tampilan dari kelas online di Classroom. Jadi ini adalah forumnya. Di sini ada pilihan forum, tugas kelas, anggota, nilai. Jadi ini adalah tampilan untuk forumnya. Nah, kemudian kita bisa ganti temanya. Nah, di sini ada pilihan kanan kita, math and science saja. Kita pilih tema matematika ya. Kalau sudah pilih, kita klik. Oke, selesai. Nah, kemudian di sini adalah kode yang bisa kita share ke WhatsApp grup siswa kita kelas online yang ada di WA, untuk siswa-siswa kita bisa masuk ke Google Classroom ini atau kelas yang ada di Classroom ini. Jadi kita bisa mengkopinya, lalu tinggal kita share saja ke mana yang mau kita share gitu. Oke, tinggal kita klik copy, lalu kita share ke WhatsApp atau sosial media yang memang bisa berkomunikasi dengan siswa gitu. Nah, kalau sudah, kemudian ini adalah seperti tampilan timeline gitu. Jadi kita bisa memposting apapun di sini yang berhubungan dengan kelas di sini. Nah, kemudian kita akan membuat tugas kelas. Jadi tugas kelas ini maksudnya kita bisa mengisi materi, tugas, kuis, dan lain sebagainya. Kita kliknya di tugas kelas. Kemudian kita pilih buat. Kemudian di sini ada beberapa opsi, ada tugas, kuis, pertanyaan, dan lain sebagainya. Kita akan memasukkan materi misalkan. Kita X aja. Nah, misalkan kita taruh di sini judul materinya, yaitu tentang polinomial. Oke, sudah. Nah, ini deskripsinya ini opsional, tergantung mau mengatur redaksi bahasanya seperti apa untuk para siswa. Misalkan kalau saya taruhnya di sini pelajari materi berikut atau apalah gitu ya, bla bla bla, terserah kalian. Nah, kalau sudah materi yang tadi kita sudah buat itu, kita akan masukkan yang ini ke icon tambahkan. Nah, di sini ada beberapa opsi juga, ada dari Drive, kemudian link, berupa link kalau memang ada link yang mau kita share berisi materi tersebut. Kemudian ada juga kalau misalkan filenya ada bentuk PDF, Word, PowerPoint, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kita bisa memasukkan link YouTube. Nah, ini saya pilih dari Drive. Saya akan mengambil satu file yang memang sudah pernah saya buat.
di drive saya itu berisi materi yang berhubungan dengan polinomial, materi polinomial sih. Oke. Nah, jadi materi yang saya share ke siswa ini, ke grup ini adalah bentuknya adalah kelas virtual. Jadi berupa link yang nanti akan dibuka oleh para siswa. Jadi kenapa kelas virtual? Karena di sini sudah sangat lengkap gitu. Sudah ada absensi, video pembelajaran, kemudian ada website tentang materi ini dan sebagainya. Untuk tutorial pembuatan kelas virtual nanti ada di description boxnya, akan saya share, atau bisa klik di halaman atas itu. Nah, kemudian di sini kita akan memilih waktu untuk memposting materi ini. Jadi bisa kita pilih mau diposting sekarang atau diposting nanti. Kalau diposting nanti berarti kita pilih jadwalkan. Jadi kita tinggal memilih tanggal untuk tanggal berapa, pukul berapa materi ini akan ditampilkan di kelas kita nanti. Jadi misalkan kita pilihnya tanggal 15, waktunya pukul berapa, misalkan pukul 8, tinggal kita oke, jadwalkan, jadi tampilannya akan begini. Jadi untuk materi ini warnanya masih abu-abu, jadi tandanya ketika diklik dia tidak akan bisa kebuka kecuali tanggal yang sudah kita tentukan. Oke, kita coba untuk yang bukan dijadwalkan. Ini kita jangan pilih, kita pilih tanggal, tidak usah ya, tanggal hari ini tanggal 8. Atau kita bisa X saja. Di sini kita X, kita ganti. Jadi dari jadwalkan tadi kita ganti dengan posting supaya langsung dipelajari pada saat itu juga, pada saat setelah memposting materi ini. Nah, kalau sudah tinggal kita oke, selesai. Apa ya? Oke, kita X saja. Nah, sudah selesai kita mengirim materi. Kita lihat di forumnya atau di tampilan beranda timeline kelasnya. Jadi ini saya sudah mengirim satu materi di sini. Ketika nanti sudah ada anggota kelas, mereka bisa langsung melihat timeline dan mengakses materi tersebut. Oke. Nah, ini untuk anggota kan belum ada nih, Jadi kita bisa mengirim kode tadi, kode dari Google Classroom ini, kode kelas kita ke siswa. Baru nanti di sini akan tampil seberapa banyak siswa yang masuk ke Google Classroom ini, ke kelas online kita ini. Oke, kira-kira seperti itu ya. Forum udah, tugas kelas udah, anggota kelas sudah. Jadi simpel sekali pembuatan kelas di Google Classroom dan sangat-sangat bagus untuk pembelajaran daring. Jadi kita bisa membuat materi-materi hanya dikirim ke sini saja. Nah, kemudian ada juga untuk nilai di sini, tapi karena belum ada siswa, belum ada kita melakukan penilaian apapun, jadi masih kosong. Tapi kalau misalkan sudah ada, sudah berinteraksi dengan siswa, sudah mengirim materi, kuis dan lain sebagainya, pasti akan tampil di situ ada file untuk nilainya. Nah, kira-kira begitu ya untuk cara membuat kelas pada Google Classroom. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.